anak-anak? Siap, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita berdoa. Satu orang memimpin doa ke depan. Ya. Nah, coba sudah siap semua untuk belajar hari ini? Sudah dilengkapi alat peralatannya? Sudah, Bu. Siapa yang tidak ada bukunya? Ada? Ada. Sebelum kita mulai menyanyikan lagu wajib satu, yaitu seorang lebih. Satu nusa, satu bangsa. Satu tujuan budaya. Ibu absensi dulu satu persatu ya. Ya, Bu. Agnes, Natalia, Afri, Jersey, Cynthia Sidurian, Christian, Chris John, Daniel Siregar, Dewi Natalia, Elizabeth, Helen, Heru,
Laura, Melanie, Melinda, Mona Olivia, Claudio, Natalia, Nova Miliana, Paraminta, Maristua, Viola Sari Sianturi, Buka M. Nababan, Rahel Cigas, Kemunan, Rehan, Rifano, Pahala, Putri, Randa, Romario, Sabar, Vincent, Irma. Nah, berarti dua yang udah hadir kan? Untuk selanjutnya, untuk materi kita kembali ke materi sebelumnya. Sudah? Nah, materi kita minggu yang lalu apa? Nah, untuk berpikir komputasional ini yaitu kita harus melihat strategi, ya, strategi yang kita gunakan itu atau langkah-langkahnya. Salah satu langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama yaitu 1. Menjelaskan pentingnya konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah kompleks. Nah, tujuan yang kedua, menerapkan metode dekomposisi untuk pendekatan masalah agak kompleks dan menemukan solusinya. Yang ketiga, menerapkan metode pengenalan pola untuk pendekatan masalah agak besar dan menemukan solusinya. Nah, selanjutnya nomor 4, menerapkan metode abstraksi untuk pendekatan masalah agak besar dan menemukan solusinya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menerapkan metode berpikir algoritma untuk pendekatan masalah agak besar dan menemukan solusinya. Kita lihat dalam tujuan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional yaitu menjelaskan pentingnya konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah kecil. Nah, selanjutnya menerapkan metode dekomposisi untuk pendekatan masalah yang kompleks dan menemukan solusinya. Nah, tujuan yang seterusnya itu menerapkan metode pengenalan pola untuk pendekatan masalah yang kompleks atau besar dan menemukan solusinya. Berarti setiap masalah itu ada strategi yang harus kita gunakan. Dan setiap strategi itu berbeda-beda. Satu masalah itu mempunyai strategi yang bermacam-macam. Nah, coba siapa di sini yang pernah punya masalah? Hampir semua ya nak ya. Nah, masalah itu berbeda, ya. Itu berbeda penggunaannya, berbeda langkah-langkah yang digunakan atau yang sering disebut dengan tahapan. Tapi strategi ini strategi yang paling benar, ya. Nah,
Untuk selanjutnya yang di sini yaitu berpikir komputasional. Coba itu apa pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah merupakan proses berpikir yang dilakukan secara berurut, berat, dan sesuai dengan menggunakan langkah-langkah atau strategi atau tahapan yang masuk akal dan logis, mudah dipahami dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Mudah dipahami, ya. Memecahkan masalah itu mudah dipahami. Salah satu contohnya untuk kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu merupakan cara berpikir komputasional. Bagaimana cara mengerjakan tugas? Yang pertama itu diatur dulu waktunya. Waktu seseorang itu berbeda-beda, ya. Nah, ada waktu orang mengerjakan tugas pada siang hari atau pulang sekolah. Ada juga yang pada malam hari dan ada yang lain. Tapi punya tahapan atau strategi masing-masing. Siapa di sini yang pernah mengerjakan tugasnya siang hari? Tidak ada. Malam hari? Ada semua. Yang pagi? Ada yang pagi, ya. Nah, itu merupakan strategi setiap pribadi, setiap orang itu menggunakan strategi atau pemecahan masalah itu untuk tujuan yang benar, berbeda-beda. Nah, berpikir komputasional ini memiliki 4 fondasi atau cara berpikir komputasional. Nah, yang pertama coba perhatikan itu gambarnya. Yang pertama yaitu dekomposisi, baru pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini kenapa harus digambarkan dengan otak manusia? Kenapa bukan mesin? Ya kan? Segala sesuatunya itu yaitu mengenai IT, ya, informasi dan teknologi itu manusia yang menciptakan, punya tahapan strateginya bagaimana melakukan itu, ya. Bagaimana melakukan strategi tersebut? Ada 4 cara. Pertama yaitu dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Masalah yang dilakukan dengan jadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Salah satu contoh itu contohnya yang sini yaitu Y sama dengan buka kurung 34 kurang 24 ditambah 3 dikali 4 kali 18 dibagi 23 ditambah 27 dibagi 3. Nah, coba yang seperti penyelesaiannya untuk dekomposisi ini ada yang tahu? Ada yang tahu mana rujukan masalah untuk penyelesaian soal tersebut? Ini yang pertama dilakukan apa? Itu kategori A berarti 34 dikurang 24 ditambah 4 dikali 18 tutup kurung, ya. Nah, baru untuk bagian B nya penyelesaiannya yaitu
dua bertiga dan tambah 27 bertiga. Ini namanya poin B. Nah, yang ketiga yaitu poin C apa? Dikali 18. Nah, berarti penyelesaiannya yaitu untuk yang berkali yaitu penyelesaiannya hasil dari A dibagi hasil B dan hasil akhirnya itu dikali dengan nilai C. Itu untuk penyelesaiannya dikali C ya. Nah, ini untuk mengenai dekomposisi. Nah, ini salah satu contoh. Ada contoh yang lain. Siapa yang tahu? Atau ada yang tahu contoh yang lain? Coba maju ke depan. Ada? Tidak ada yang tahu. Nah, coba siapa yang pernah punya masalah? Ada? Bisa maju ke depan? Nah, secara matematika atau ini kan mengenai persamaan matematika menyelesaikannya. Tetapi ada namanya untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan ada yang praktek dan praktek, ya. Ada yang praktek dan praktek bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan cara menggunakan komputer, ya. Salah satunya untuk kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana cara membersihkan ruangan. Ada di komposisinya bagaimana. Yang pertama yaitu dirapikan dulu kursinya, angkat ke atas meja. Setelah itu baru sapu. Setelah disapu baru turunkan lagi kursinya. Setelah dirapikan baru ditutup dengan namanya pintunya. Nah, selanjutnya yaitu bagiannya ada dua, yaitu pola yang kedua, ya. Nah, pola yang kedua itu pengenalan pola adalah mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah yang sudah diselesaikan. Itu coba perhatikan. Ini tetap ya polanya. Berarti polanya ini yang kita selesaikan apa? Kenali dulu. Mana yang harus kau kenali cara penyelesaiannya? Kenali. Berarti yang harus dikenali yang pertama yaitu untuk mencari hasil tersebut, yang pertama yaitu yang paling besar apa? Kalian. Terus penjumlahan. Seterusnya pengurangan. Lalu seterusnya salah ya, berarti pembagian C dan pengurangan. Dikenali tanda tambah mana yang paling besar. Inilah yang disebut namanya pola. Dikenal apa saja untuk membersihkan tadi apa saja yang digunakan. Itu dia ya. Nah, itu untuk menyelesaikan pengenalan pola. Yang ketiga yaitu mengenai apa
digunakan untuk menyembunyikan data atau fokus pada informasi yang penting saja. contoh yaitu identitas seorang siswa SMA yang digunakan untuk pendaftaran. Coba. Oh, apa yang digunakan untuk identitas seorang siswa untuk pendaftaran? Yang paling penting ijazah. Identitas siswa, nama, terus terus tanggal lahir, dan alamat. Alamat, ya. Ini inilah yang paling penting untuk identitas siswa. Ada nama, bisnya, tanggal lahir, dan alamat. Nah, selanjutnya pola yang keempat yaitu perhatikan yang di sini ya, contohnya seperti tadi. Yang diambil yaitu nama, makanan nggak dibutuhkan makanan ya kan? Ini memang polanya sekarang ada nama kopi, mie atau nama Indo, terus makanan favorit, lalu tanggal lahir, nomor HP, ukuran baju, dan alamat. Nah, yang paling penting untuk identitas siswa dari diagram ini apa? Nama, tanggal lahir, nomor HP, ini alamat. Ya. Nah, selanjutnya mengenai algoritma, ya, atau ALU. Algoritma adalah apa fungsi algoritma itu pengertiannya? Membuat rencana atau strategi penyelesaian. Contohnya itu Membuat teori sederhana. Nah, siapa yang pernah masak mie goreng di rumah? Ya? Nah, maju dulu ke depan. Tuliskan bagaimana cara memasak mie goreng di rumah. Perhatikan yang dibuat teman ya.
kecap dan garam secukupnya, lalu aduk sampai rata. Digoreng siap disajikan. Nah, coba perhatikan. Nah, untuk algoritma itu yaitu rencana untuk memasak itu harus digunakan semuanya. Sudah lengkap namanya di komposisi ada, pengenalan polanya apa, baru abstraksinya, lalu algoritma yang terakhir. Berarti ini dididihkan air sampai 100 derajat Celcius. Padahal yang pertama yaitu tempatnya dulu disediakan. Ada panci, ya kan? Wajan tekaknya yaitu air. Lalu spatula, sendok, ya kan? Terus ada mangkoknya juga, kompornya lengkap. Jadi itu namanya dekomposisi semua di situ. Tapi kalau apa yang perlu digunakan seperti ini ya, ini sudah lumayan bagus jawabannya. Nah, tetapi yang seperti ini buatlah algoritmanya. Mulai dari mana? Berarti siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu dimulai, yang seterusnya siapkan tempatnya ya. Terus air. Lalu siap air, baru yang siapkan apa? Mie. Karena pengenalan-pengenalannya yaitu tergantung terfokus pada mie. Yang difokuskan, yang paling fokus di situ apa? Tempatnya, air dan mie. Ya, itu menggunakannya. Berarti yang selanjutnya di sini yaitu panaskan airnya. Yang kedua, setelah air mendidih baru masukkan. Setelah itu baru tiriskan minyak. Setelah itu masukkan bumbu. Lalu diaduk sampai rata. Setelah itu baru selesai atau disajikan. Nah, seperti ini algoritmanya. Ya, yang ditulis tadi juga sudah di sana. Tapi yang seperti ini algoritmanya, ya, atau flowchart yang disebut dengan namanya flowchart. Nah, untuk materi berpikir komputasional sampai di situ penjelasannya yang bisa Ibu terangkan. Nah, ada yang kurang mengerti atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengerti. Nah, jika sudah mengerti, berarti Ibu akan membagikan. Kita akan membahas soal, berarti coba dibentuk kelompoknya. Jangan terlalu berisik anak ya. Iya.
Nah, jawabannya ditulis di kertasnya per kelompok. Baru nanti persentase ke depan. Langsung di lembar jawabannya saja ya. Ada soal, coba dikerjakan, mulai kerjakan. Nomor berapa ya soalnya? Jadi satu lagi. Nomor 4. Ini nomor 4. Nah, coba dikerjakan. Siapa yang siap? Lalu nanti ke depan persentase. Kelompok nanti mengajukan pertanyaan kelompok masing-masing ya. Bisa dibuat dulu selembar kertas seperti ini ya. Ya, Bu. Jawabannya ditulis di kertas yang dibagikan. Sudah? Sudah ada yang siap? Coba dikerjakan. Diskusikan dengan temannya. Kelompok siapa nanti yang sudah siap? Berarti lebih cepat maju ke depan.
ngantuk? Kalau ngantuk, coba dulu nyanyi lagu apa kita? Coba nyanyikan dulu ya, tinggal potong bebek angsa. Coba biar relax. Satu, dua, tiga. Oke, lanjutkan. Sudah? Di sini. Jadi namanya administrasinya. Siapa yang sudah siap? Sudah? Ini waktunya mengerjakan hanya 10 menit. Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah? Belum. Dikerjakan dengan baik. Jangan salah-salah. Sudah? Mana?
Coba dipahami soalnya. Soal begitu dipahami. Bersih nanti bisa diantar ke depan. Ada yang sudah siap? Sudah? Sudah siap? Kelompok ini sedikit lagi. Kelompok 4. Sudah? Yang sudah siap bisa diantar ke depan. Ini kelompok 1 ya kan? Kelompok 2. Anak kelompok 2. Sudah? Kelompok 4. Sudah siap? Sudah? Kelompok 4 sudah siap, jika sudah siap dikumpul. Sudah? Sudah siap? Yang sudah siap, ini sudah dipresentasikan ke depan.
Sudah? Kelompok 4. Ya, yang sudah saya kumpulkan. Yang sudah saya kumpulkan kemarin. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 sudah siap? Sudah? Sudah? Kelompok 4. Tinggal kelompok 4. Sudah? Yang pertama maju yaitu kelompok 1. Siap kelompok 3. Coba presentasikan itu yang saya kerjakan. Selamat siang buat kita semua. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi yaitu fondasi berpikir komputasi yang pernah kami alami, yaitu berpikir dekomposisi, yaitu membagi masalah menjadi masalah terkecil sehingga lebih mudah mencari solusinya. Contohnya, saat pergi ke sekolah, pergi dengan menaiki sepeda motor, tiba-tiba di tengah jalan rantai sepeda motor lepas, padahal sudah buru-buru. Agar mempermudah dan cepat, standar 2 kan sepeda motor akan lebih mudah pengerjaan. Lalu putar perlahan-lahan rantainya akan kembali seperti semula. Periksa kembali supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Algoritmanya yaitu Algoritma 1. Sepeda motor di tepi jalan agar tidak menghalangi pengendara lain. 2. Standar 2 kan sepeda motor. 3. Putar perlahan-lahan rantai sepeda motor agar kembali ke tempat semula. 4. Periksa kembali keamanannya. 5. Sepeda motor siap digunakan kembali. sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Nah, untuk
kelompok B diminta menggambarkan algoritma. Oke, ini jawaban dari kelompok 1. Apakah ini sudah benar? Jawabannya sudah bagus ya, tetapi masih ada yang kurang. Nah, untuk yang kurang itu yaitu pertama, biasakan itu memfokuskan ya nak ya. Difokuskan apa tadi? Yang pertama yaitu mengenai rantainya lepas. Berarti kan tidak pandai, langsung tidak pandai ya kan? Nah, berarti mulai dari rantai lepas. Baru setelah itu perhatikan kereta atau parkir ya kan? Setelah itu dijaga 2 kan. Lalu setelah itu putar secara perlahan. Baru fokuskan atau perbaiki. Nah, ya demikian dari untuk kelompok 1. Coba kelompok 1 dulu. Sini kertasnya, maju kelompok 2. Kelompok 2 yang maju. Dengarkan yang kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemecahan masalah, tentang mencari buku yang terdapat. Di sini ditampilkan beberapa atribut yang biasa ada di buku. Akan tetapi kami akan memilih beberapa atribut yang penting yang biasa digunakan ketika orang mencari buku. Atributnya yaitu judul, hobi, nama, jumlah gambar, kode, kategori, dan rating. Hal yang kami lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah yaitu melakukan hal-hal yang lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah.
agar buku yang dicari dapat ditemukan. Algoritmanya seperti ini. Pertama, kami memulainya. Siap-siap kelompok 4. Jadi di sini algoritma yang telah kami paparkan yaitu pertama kami memulai, lalu mengetahui judul buku yang akan dicari, lalu mengetahui termasuk dalam kategori apa buku yang dicari, lalu mengetahui ciri khas buku seperti gambar dan warnanya. Setelah itu buku ditemukan, lalu pencarian selesai. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Penjelasannya sudah pas? Ada? Apakah bisa masalah yang kalian alami itu bisa diselesaikan sejak berpikir secara dekomposisi? Berpikir secara dekomposisi itu artinya menyelesaikan masalah mulai dari hal-hal yang kecil dulu, seperti menyelesaikan masalahnya berurut dan mulai dari hal-hal kecil. Pada masalah yang kami alami tentu saja bisa diterapkan berpikir dekomposisi, karena kami bisa memecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian kecil seperti mengetahui buku, mengetahui kategori buku apa yang kami cari, dan mencari tahu ciri khas buku tersebut hingga begitu. Sudah? Terima kasih untuk Kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan mari.
Baik, selamat pagi kepada kawan-kawan kami semua. Besok ini kami berdiri di sini karena kami menawarkan teman kami yaitu tentang fondasi berpikir komputer rasional, yaitu menggambarkan instruksi dalam membuat memori instan sederhana. Terdapat 9 instruksi yang kami buat, kami akan memaparkannya dengan tulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan instruksi dari logaritma dalam membuat memori instan sederhana. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, merebus air sehingga suhu dari air tersebut mencapai 100 derajat. Yang ketiga yaitu mengalami yang memasukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih sehingga tekstur mie menjadi lembut dan kental. Setelah tekstur dari mie sudah bagus, mie lalu ditiriskan sehingga mie siap untuk dicampur dengan bumbu-bumbu yang telah disediakan. Setelah itu campurlah mie dengan bumbu yang disediakan dalam suatu wadah. Aduk mie dan bumbu sampai merata. Goreng instan siap disajikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada. Alat dan bahannya apa saja? Berdiri bertanya. Alat dan bahan untuk membuat mie gorengnya apa saja? Yang di depan dengar, yang di belakang dengar suaranya? Saya akan memaparkan apa bahan dan alat untuk membuat mie goreng sederhana. Alatnya adalah panci, spatula, dan penggorengan. Sedangkan bahannya ialah mie, bawang putih, bawang merah, penyedap rasa dan kecap. Ya. Bawang putih dan bawang merahnya tidak ditulis terlebih dahulu. Kami bertanya apa bahan alat dan bahan yang diperlukan, bukan bagaimana cara menggunakan bahan tersebut untuk mencampur
Oke. Sesuai. Dan jadi sini bukan berdebat ya, tetapi bagaimana? Jadi tadi kan ada buat situ cara berpikir komputer itu memiliki langkah-langkah yang berbeda dan ada strategi, dan yang mereka gunakan strateginya berbeda ya nak ya. Coba yang terakhir. Yang untuk semuanya. Ini kami akan melakukan memposisikan membuat bakat tinggi dan segala itu menjadi cara membuatnya. Mana mengenalkan pola untuk masalah-masalah yang kami temukan dan buat keberuntungan. Perhatikan ke depan. Depan ini kami membuat cara membuat aturan tertentu. Yang pertama kita mulai. Yang kedua siapkan panggangan, oven, dan roti keju. Terus Yang ketiga, masukkan roti tawar ke dalam oven. Yang keempat, tunggu sampai roti tawar berwarna kecoklatan. Yang kelima, setelah roti berwarna kecoklatan, angkat roti dari oven.
Coba diulang dari atas. Cara membuat roti warna keju. Pertama kita memulai. Yang kedua siapkan panggangan atau oven roti dan keju. Yang ketiga masukkan roti tawar ke dalam oven. Yang keempat tunggu sampai roti tawar berwarna kecoklatan. Yang kelima setelah roti berwarna kecoklatan angkat dari oven. Yang keenam lalu haluskan keju di atas roti tersebut. Yang ketujuh tutup dengan sisi. Ini akan memaparkan cara membuat 11 susu. Cara membuat 11 susu. Pertama kita memulai. Yang kedua siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti gelas, air panas, susu dan sendok. Ketiga masukkan 2 sendok susu. Yang keempat tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi susu ini. Yang kelima, aduk hingga tercampur rata. Dan yang terakhir, setelah susu hangat, siap disajikan. Pengenalan pola dari cara membuat 11 susu adalah cara mengubah susu yang dari bubuk menjadi minuman. Sedangkan pengenalan pola untuk masalah roti bakar keju yaitu memasukkan keju ke dalam roti, hubungan roti bakar keju dengan roti. Setiap penjelasan dari kelompok 3 jika ada rekan yang ingin bertanya kami silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Apakah oven tidak dinyalakan dulu sebelum rotinya dimasukkan ke dalam oven? Ya, oven dinyalakan sebelum memasak atau memotong rotinya supaya rotinya berwarna kecoklatan.
sesuai jawabannya? Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Presentasinya sudah bisa dibilang benar, tetapi yang paling benar hanya kelompok 2. Nah, selebihnya bisa belajar di rumah, ya. Nah, untuk berpikir komputasional yang Ibu ajarkan tadi materinya, coba 3 orang maju ke depan untuk penjelasannya, yang mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional dari kelompok ini 1 orang, baru dari kelompok ini 2 orang, kelompok 1 dan 2 akan maju ke depan. Bagaimana pengalamanmu setelah mempelajari berpikir komputasional? Sudah, coba Elizabeth, coba bagaimana pengalamanmu setelah mendengarkan yang Ibu terangkan mengenai cara berpikir komputasional? Jadi saya sudah mengetahui pengertian dari berpikir komputasional, yaitu proses berpikir yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan langkah-langkah yang masuk akal dan logis, yang tujuan akhirnya itu menyelesaikan masalah yang kita miliki. Jadi pengalaman saya setelah saya belajar berpikir komputasional, saya jadi lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi, seperti mengucapkan masalah yang saya hadapi menjadi bagian-bagian yang kecil, mengerjakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang logis, sehingga masalah yang saya hadapi dapat terselesaikan. Coba untuk Helen, bagaimana pendapatmu? Setelah saya mempelajari dari berpikir komputasional, saya lebih mengetahui dan lebih mudah memecahkan masalah yang saya hadapi dan memperkecil masalah terlebih dahulu untuk lebih mudah menyelesaikan. Dan juga Nak, Setelah saya mempelajari pelajaran dari berpikir komputasional, saya lebih mudah memecahkan masalah yang saya hadapi sehari-hari. Contohnya untuk memecahkan masalah rantai sepeda motor yang terlepas, saya lebih mudah untuk mengerjakan karena saya dapat mengerjakannya dengan cara berpikir komputasional. oke, penjelasannya sudah bagus. Jadi silakan dulu. Sudah. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah dalam berpikir komputasional, yaitu bagaimana strateginya menyelesaikan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, demikian untuk materi berpikir komputasional. Tugasnya untuk minggu depan di rumah yaitu mengenai algoritma pencarian dan searching. Algoritma dan pencarian searching itu bisa dibaca di rumah untuk tidak lanjutkan materi ke depannya. Nah, sekarang coba sebelum kita akhiri
pembelajaran kita hari ini. Pertama, coba dulu kumpulkan bukunya semua, masukkan ke dalam tas. Sudah? Sudah siap? Nah, oke, satu orang. Satu orang memimpin dua supaya pulang. Kita pulang. Satu orang memimpin dua orang. Karena balik. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berada dalam perjanjian surga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kau berkatilah itu supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, beri dosa kami berbuat atas segala itu agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum pulang, besok kembali seperti biasanya ke sekolah, dan salam sehat dan selamat sore. Sore, Bu.